Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan dapat menanggung akibatnya. Siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Ya, jadi di sini kita melihat ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai orang yang meremehkan firman. Ya, bagaimana dengan orang yang meremehkan firman? Dikatakan siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya, jadi jelas di sini bahwa orang yang meremehkan firman akan menanggung akibat. Jadi ada akibat daripada meremehkan firman. Ya, maka karena itu kita nggak boleh ya meremehkan firman. Ya, firman Allah itu ya itu sudah tertulis ya, dan artinya sangat jelas di masa kita ya, di masa kita di masa perjanjian baru, Alkitab itu sudah lengkap. Orang-orang yang ada di perjanjian lama mereka tidak punya firman perjanjian baru. Jadi masa kita ini sebenarnya itu adalah masa yang sangat luar biasa karena Alkitab itu sudah ditulis dengan lengkap. Artinya apa yang kita butuhkan untuk mengenal Tuhan, apa yang kita butuhkan untuk hidup yang sepenuhnya menurut kehendak Allah itu sudah tertulis. Ya. Nah, maka karena itu seharusnya kita harus benar-benar menghargai dan menghormati firman Allah. Ya. Nah, orang-orang yang meremehkan firman itu mereka akan menanggung akibat. Maksudnya mereka akan menerima hal-hal yang buruk. Ya, hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Ya, keadaan mereka tidak akan dibaharui. Orang-orang yang menganggap remeh firman Allah jelas dia tidak akan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhanlah yang menghormati firman. Ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Firman Allah itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi artinya kalau kita percaya pada firman Allah dan kita melakukannya dalam hidup kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, setiap apa firman Allah yang Anda taatin, itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Ya. Misalnya firman Allah berkata jangan membalas. Akibatnya bagi orang yang taat dia akan menerima berkat. Firman Allah berkata, ya rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Ya, kalau kita merendahkan diri, kita belajar merendahkan diri, maka bagaimanapun pada suatu saat kita akan ditinggikan. Ya, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak akan pernah bisa tidak ditinggikan. Bagaimanapun dia akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Dia akan ada firman Allah berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman. Nah, tapi tadi kalau kita bisa melihat seperti Marta berkata, belum siap Pak. Nah, itu kan sama aja kita nggak mentaati firman itu. Siap sedialah, ya, baik atau tidak baik waktunya. Ya, beritakanlah firman. Jadi setiap kita mentaati kebenaran firman yang tertulis, berkatnya akan luar biasa dalam diri kita. Saya sangat memperhatikan firman mengenai tabur tuai. Ya, saya perhatikan itu. Firman Tuhan berkata, barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Terus terang itu ayat itu benar-benar saya perhatikan.
Ya. Maka karena itu artinya setiap apa yang saya punya ya semua dipertaruhkan untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dengan firman itu, ketika menabur sedikit akan menuai sedikit, ketika menabur banyak akan menuai banyak. Itu tidak akan bakalan firman Allah itu hilang dan gagal, tidak. Kalau Anda taat pada firman itu, nggak mungkin kita akan kekurangan, tidak mungkin. Pasti orang yang mentaati firman itu akan menuai banyak. Firman Tuhan berkata, barang siapa menabur dan air mata, dia akan menuai dengan sukacita. Dia akan menuai sukacita. Ya, jadi belajarlah mentaati firman. Barang siapa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil. Coba renungkan firman Allah, nggak mungkin Anda akan gagal. Ya, maka karena itu kita terus serius belajar firman. Apapun yang terjadi, semangatlah untuk belajar firman. Karena itu tidak akan membuat kita gagal kalau kita mentaatinya. Kalau barang siapa bermalas-malasan, dia tidak akan menangkap buruan. Tapi siapa rajin, dia akan mendapatkan kekuasaan. Ya, orang yang rajin dia akan dapat kekuasaan, dia akan dapat jabatan. Tapi orang yang tidak rajin, bermalas-malasan, tidak menangkap buruan, apa yang dikejarnya itu tidak akan dapat. Apa yang dicita-citakan itu tidak akan dapat. Ya, kenapa? Karena dia tidak rajin. Ya, dia tidak tekun, dia tidak kerja keras. Ya, kalau Anda rajin, tekun, kerja keras, Anda akan mendapatkan kekuasaan. Tapi orang yang malas, ya dia akan kerja paksa. Ya, jadi orang malas itu ya kerja pun terpaksa. Orang malas tidak akan nangkap buruan. Tapi orang yang rajin akan mendapatkan kekuasaan. Jadi ada berkat-berkat yang berlimpah bagi orang yang rajin. Semua itu, ya, setiap kata itu tidak ada itu semua diilhamkan oleh Allah. Ya, semua tulisan-tulisan itu benar-benar dari Allah. Perkataannya, kalimatnya, perumpamaannya, hatilah firman Allah dengan sungguh-sungguh. Anda tidak akan rugi.